Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini saya mau membahas satu saham yang turun terus ya. Dalam jangka pendek artinya dalam tahun 2023 ini turunnya lumayan signifikan, apalagi dalam waktu 5 tahun turunnya juga hampir 60-70%. Jadi kalau teman-teman hold dari sebelum pandemi sudah minus 60%-an ya kalau misalkan teman-teman holdnya dari 2018-2019-an. Dan dalam video kali ini kita akan bahas dua hal cepat gitu ya. Kita nggak akan bahas sahamnya detail, sudah pernah kita bahas beberapa kali, tapi kita akan lebih fokus pada hasil kuartalannya semester 1 tahun 2023 ini dan momen-momen yang terjadi di kuartal ini gitu ya. Apalagi yang paling hot adalah keputusan Pak Haritanu dan sekeluarganya untuk masuk dalam kontestasi politik gitu ya. Nanti kita akan bahas hal tersebut. Seperti biasa, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholder tertentu di dalam video kali ini. So, kita start dari kinerja teman-teman ya. Ini adalah kinerja yang buruk sekali untuk MNCN gitu ya. Ini hantaman yang kuat setelah saya pikir badai analog switch off di ASO akhir tahun lalu itu sudah selesai. Konfirmasi kuartal 1 MNCN yang cukup menjanjikan gitu ya, tetapi ternyata kuartal 2-nya down lagi. Kalau kita ngomongin kuartalan di sini ya, kuartalan MNCN di tahun ini itu berarti kurang lebih sama dengan kuartalan MNCN tahun 2019 ya. Jadi ini bukan bisnis yang cukup bagus untuk MNCN di semester 1 tahun 2023. Kendalanya masih sama seputaran analog switch off itu yang masih digemborkan oleh MNC gitu ya. Nanti kalau public expose kita bisa tanya lebih lanjut sebenarnya dampaknya tuh seperti apa. Kita mungkin bisa sedikit membayangkan gitu ya, banyak perusahaan yang emang nggak ingin dulu jor-joran iklanan di daerah-daerah utama Jabodetabek di prime time-nya yang biasanya mahal iklannya ditunda dulu dan lain-lain. Tapi apa strategi MNC kalau rollout ini akan terus dijalankan? Apakah MNC akan pasrah atau gimana nih strateginya MNC gitu ya? Ini kan harus jadi pertanyaan bagi investor karena ini penting ngomongin continuity perusahaan gitu ya. Apakah kalau misalkan analog switch off-nya terus berlanjut, perusahaan ini akan sangat tertekan atau gimana? Itu yang harus kita dapat clear gambarannya dari manajemen. Jadi pendapatannya secara year on year minus 15% dan laba bersihnya juga turun cukup dalam ya. Minus 38%. Nah, dari data tersebut teman-teman, kalau kita tarik lebih mundur gitu ya, kita ngomongin 5 tahunan, kita ngelihat bahwa ini ada beberapa garis teman-teman ya. Yang warna biru ini adalah harga sahamnya ya, oke. Yang warna oranye ini adalah average ROE-nya, yang warna hijau adalah net profit margin-nya. Nah, kita bisa ngeliat bahwa dari tahun ke tahun, MNC itu sudah nggak kayak dulu. Nggak kayak dulu tuh kapan? Momen tahun awal-awal 2010 sampai 2015, di mana mereka itu punya kenaikan kinerja, kenaikan ROE itu bagus gitu ya, seperti anak tangga. Memang sejak tahun 2019 mulai bergelombang ya. Artinya apa? Artinya kita nggak ngelihat ada growth yang bagus di sini di masalah profit margin maupun di masalah ROE gitu ya. Bahkan kita ngelihat net profit marginnya terjun bebas di 2001 menuju ke 2023 ini terjun gitu ya. Bukannya naik, malah profit marginnya mengecil. Mungkin karena biaya-biaya yang ditimbulkan besar gitu ya. Artinya ini tren yang sudah terjadi 5 tahun ini, di mana perusahaan kesulitan untuk menaikkan revenue ya, dan di sisi lain net profit marginnya tertekan karena ya biaya konten, artis, dan lain sebagainya yang logikanya dari tahun ke tahun naik biayanya. Nah, ini adalah jadi salah satu concern dari MNCN. Bagaimana dengan valuasinya? Justru kebalikannya gitu ya. Meskipun kinerjanya tertekan, sebenarnya MNCN masih saya bilang sebagai perusahaan yang bagus. Bukan perusahaan yang rugi, bukan perusahaan yang abal-abal. Ini adalah perusahaan terbesar di bidang media Indonesia saat ini. Kita ngomongin siaran televisi yang begitu masif, yang bisa memberikan pengaruh kepada penontonnya. Saya rasa MNCN adalah number one gitu ya. Dia punya coverage, punya jumlah penonton paling banyak. Masalahnya adalah reaksi market terhadap MNCN itu begitu keras gitu ya. Sehingga membawa MNCN ke harga saham terendah dalam 10 tahun terakhir, teman-teman ya. Kalau kita ngomongin 5 tahun terakhir, MNCN sudah turun 65% ya, dalam waktu 5 tahun. Jadi kalau teman-teman hold sebelum pandemi, dia nggak recovery seperti saham-saham yang lain ya. Banking sudah recover
banyak perusahaan sudah recover, MNCN malah semakin tertekan dan sekarang menyentuh all time low-nya dalam waktu 10 tahun sejak tahun 2014. Apakah ini artinya MNCN sedang diskon? Tunggu dulu gitu ya. Kenapa? Karena pertama, kalau dari sisi kinerja dia tertekan, satu kita butuh klarifikasi dari manajemen. Strategi apa yang bisa kita coba perhatikan? Bagaimana caranya MNCN ini bisa kembali lagi sebaik dulu gitu ya ngomongin kinerjanya. Tetapi alih-alih masalah strategi yang menurut saya juga nggak clear, digitalisasi dari konsolidasi digital MNC yang juga sulit menurut saya bersaing dengan kompetitor gitu ya. MNCN gebrakannya justru terjun ke politik. Ya, ini adalah gambar yang memperlihatkan bagaimana keluarga Haritanu Sudibyo dengan istri, dengan anak-anaknya menggempur pemilu 2024. Kebayang nggak sih teman-teman, kita nggak ngomongin level menteri, kita ngomongin level anggota DPR dan Pak Haritanu Sudibyo sampai benar-benar ingin terjun gitu ya. Saya rasa ini benar-benar kayak membingungkan buat investor. Jadi kalau kita ngomongin pengaruhnya, menurut saya reaksi Pak Hari terkait dengan analisis SWOT itu cukup keras gitu ya, sehingga beberapa kali dalam media beliau sempat protes, sempat bakal gugat dan lain-lain. Waktu itu ramai juga debat dijawab sama Pak Mahfud MD gitu ya. So mungkin itu yang jadi salah satu alasan untuk akhirnya keluarga Pak HT ini full terjun untuk peng-peng move on gitu ya. Peng-peng apa nih Bang? Ya kita lagi denger ramai isu politik ya. Peng-peng itu penguasa dan pengusaha. Jadi mau digabung ini. Ya kita tahu zaman dulu-dulu sih sebenarnya peng-peng ini nggak musim. Tapi belakangan ini di banyak negara penguasa dan pengusaha itu kayaknya jadi tipis serempetannya gitu ya. Kita kenal Pak Erick Thohir masuk, Pak Sandiaga masuk, tim pemenangan Ganjar ada Pak Arsad Ihsan alias Dirut dari Indika Energy juga masuk sebagai tim pemenangan politik. Jadi peng-peng ini coba dimasuki oleh peng yang kedua yaitu pengusaha untuk masuk ke dalam politik. Harapannya apa? Untuk memberikan influence tentunya gitu ya kepada regulasi-regulasi yang mungkin ya saya nggak tahu mengganjal bisnisnya supaya bisa kembali memperbaiki suasana arah angin usaha dan lain-lain ya. Kita nggak pernah bisa melihat dengan pasti apa yang terjadi di sana. Tapi kalau kita ngomongin sudut pandang saya, setidaknya ada dua yang mengganjal gitu ya. Kalau satu keluarga ini masuk ke DPR, Perindonya menang, dan akhirnya semuanya masuk di DPR gitu ya, termasuk Pak Haritanu. Bagaimana dengan emiten-emiten grup MNC gitu ya? Pak Haritanu itu komisaris utama di MNCN, teman-teman, presiden direktur di BMTR, yang ketika jadi anggota DPR saya nggak tahu ya apakah perlu diletakkan atau tidak jabatannya. Padahal menurut saya dua perusahaan ini masih penting sekali untuk keberadaan Pak Haritanu itu ada di sana. Itu jadi salah satu influence dalam company tersebut. Tapi di sisi lain ya ini mungkin jadi salah satu usaha Pak Hari untuk bisa mengembalikan kinerja MNCN ya dengan memberikan pengaruh pada keputusan strategis negara khususnya di bidang media dan digitalisasi supaya ke depan kalau ada aso-aso lagi itu udah siap-siap duluan nih MNCN gitu. Itu pandangan saya sebagai ya orang luar yang nggak bisa terlalu tahu sebenarnya kondisinya seperti apa mengenai aso dan digitalisasi yang benar-benar membuat kinerja MNCN bisa dikatakan cukup terjun bebas gitu ya. Dan ternyata reaksi market yang diberikan adalah beberapa hal ini. Satu, harga MNCN terus turun. Dan biasanya teman-teman, kalau kita ngelihat tahun lalu gitu ya, beberapa tahun lalu ketika Erick Thohir diangkat jadi menteri, Sandiaga jadi menteri, itu harga saham yang berkaitan dengan mereka itu naik gitu ya. Nah tapi untuk kali ini belum. Ya, mungkin bisa jadi market masih menunggu nih. Kepilih apa enggak ya Pak HT gitu. Jangan-jangan nggak kepilih lagi karena tahun lalu di periode sebelumnya Perindo gagal masuk. Apakah yang ini berhasil? Mungkin ini yang ditunggu oleh market gitu ya. Bahkan sebelumnya kan sempat beredar bahwa Pak Haritanu akan jadi Menkominfo gitu ya, jadi menteri, tapi sekarang malah nyalonin jadi caleg, jadi DPR. Jadi menurut saya ke depan dengan Pak Hari sekarang sudah lingkarannya politik, kesempatan untuk jadi menteri
masuk dalam politik pemerintahan itu sangat terbuka lebar gitu ya. Apalagi kalau partainya bisa masuk. Catatan akhir dalam video ini teman-teman, MNCN itu menurut saya masih satu perusahaan yang terbaik di bidang media, perusahaan terbesar jangkauannya gitu ya. Apakah kita bisa katakan bahwa kinerja turunnya MNCN ini membuat MNCN jadi sunset ya, bisnisnya sudah mulai sunset? Menurut saya nggak juga. Kenapa? Karena ada faktor demografis yang diuntungkan Indonesia. Yang menguntungkan MNCN dari demografis Indonesia. Maksudnya gini, berapa banyak sih orang yang nonton Netflix kalau kita ngomongin orang-orang pedesaan gitu ya. Di kampung saya misalnya, di satu kota di Jawa Tengah, saya nggak yakin dalam satu kecamatan itu ada 10% saja rumah yang nonton Netflix gitu ya. Kebanyakan dari mereka saya yakin yang diputar adalah RCTI, SCTV, Indosiar, dan TV-TV lokal lainnya gitu ya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena ya orang tua saya saja nontonnya seperti itu. Ya, TV-TV lokal. Jadi saya nggak yakin demografis yang di daerah-daerah desa tadi itu mengenal yang namanya Netflix, Amazon Prime, dan lain-lain. Mereka akan tetap setia dengan TV-TV yang sudah mereka kenal dari zaman dulu. Setidaknya, ini akan bertahan sampai orang-orang yang sekarang ini usianya 40 tahun tinggal di desa, 10-20 tahun lagi, ya, sampai mereka akhirnya digantikan. Itu pendapat, hitung-hitungan kasar. Kapan sih orang-orang itu akan mulai masif menggunakan konten-konten streaming, yaitu generasi-generasi umur yang sekarang 20-30-an, beranjak tua, dan mereka tetap seperti saya jarang sekali nonton TV gitu ya, jujur aja. Dan mungkin saat-saat itulah bisnis-bisnis yang media seperti ini akan mulai sangat-sangat challenging gitu ya. Dan apalagi kalau kita ngomongin dual konten, jauh sekali. Karena kalau kita ngomongin konten yang ditawarkan antara RCTI, TV-TV lokal, SCTV, Indosiar, dibandingkan dengan konten-konten yang di Netflix, yang di HBO, itu beda sekali gitu ya. Kita mungkin generasi kita mungkin lebih melek hal-hal seperti itu dan lebih tertarik ke sana. Jadi kalau kita sudah punya MNC gimana dong Bang? Hold saja. Siapa tahu ya partainya Pak Hati ini menang pemilu, naik ke Senayan dan bisa merubah arah anginnya MNC, ya naik lagi gitu ya, siapa tahu. Itu jadi salah satu katalis positif pastinya. Kalau misalkan lolos dan kalau baru mau beli, menurut saya sih tahan-tahan dulu, santai dulu gitu ya. Tunggu ada reversal kinerja kuartalan, karena analog switch off ini nggak terduga sekali ya. Saya ngira tadi ya sudah sempat mereda, tapi ternyata toh Q2-nya anjlok lagi. So itu dia teman-teman bahasan saya kali ini mengenai saham MNCN gitu ya. Ada temen yang komen juga, wah sekarang MNCN mirip sama grup Bakri gitu ya. Waduh, no comment. Tapi inilah ya realitanya. Kinerja bisnis yang coba kita sangkut pautkan dengan politik. Kalau ditanya, Bang, kenapa kita bahas dengan politik? Karena ini menyangkut sama governance perusahaan, tata kelola gitu ya. Siapa tahu nanti beliau tidak lagi jadi presiden, tidak jadi komut, siapa leadership penerusnya dan lain-lain, itu akan mempengaruhi bagaimana ke depan perusahaan ini akan menjadi seperti apa gitu ya. Tapi kalau saya lihat terakhir-terakhir ini sepertinya Pak Loh Kee Hong juga masih santai-santai aja. Ya siapa tahu beliau punya pastinya sering ngobrol langsung kali ya, beberapa kali main, ada ordalnya gitu ya. Kalau kita hanya bisa mengamati dari jauh dalam laporan keuangan dengan berita-berita yang beredar, kita coba analisa untuk bisa membantu kita mengambil keputusan. Sampai ketemu teman-teman di next video. Tulis di kolom komentar kalau kalian pengen request saham apa lagi yang kita bahas habis ini. God bless you. Bye-bye.